Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali, bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya melanjutkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita sama-sama datang menghampiri tahta Tuhan untuk kita berdoa, mohon pimpinan daripada kuasa-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau sampai detik ini Tuhan kami bisa kembali berjumpa, itu semua karena kebaikan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, semuanya biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 119 ayat 71 dan 72, hanya 2 ayat saja. Mazmur pasal 119 ayat 71 sampai 72, saya akan membacakan untuk kita semua. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal yang menarik ketika kita membaca kitab Mazmur, karena kitab Mazmur ini adalah satu bagian dari Alkitab, di mana kitab ini merupakan kitab yang paling panjang di antara kitab-kitab yang lain dari keseluruhan kitab. Ya. Jadi kitab Mazmur adalah kitab yang paling panjang, tetapi yang lebih menarik lagi, pasal 119. Ini adalah satu pasal yang begitu panjang melebihi kitab-kitab yang lain. Nah saudara, satu kitab yang begitu luar biasa, tetapi ketika kita membaca ini kita bisa melihat bahwa kitab ini merupakan satu kitab yang begitu indah, di mana di dalamnya berisi tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal 19 ini mencakup bagaimana Mazmur Daud mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 ini juga mencakup bagaimana Mazmur Daud ditindas oleh orang-orang yang tidak menginginkan dia hidup. Bagaimana musuh-musuh Daud berusaha untuk membunuh Daud, berusaha untuk membinasakan Daud, berusaha untuk menghancurkan kehidupan Daud. Tetapi dalam kondisi yang tertekan seperti ini, justru Daud dia selalu berharap kepada Tuhan. Dan ketika Daud dia berharap hanya kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan itu nampak. Disitulah pertolongan Tuhan itu didatangkan untuk menolong Daud, dan dia bisa semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kalau kita melihat bahwa Mazmur pasal yang ke-119 ini ya ditulis ketika ada di dalam satu masa pembuangan, di mana di sana dikelilingi oleh orang-orang yang jahat, dikelilingi oleh orang-orang yang sombong, dikelilingi orang-orang yang
memiliki pikiran-pikiran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mazmur 119 ini juga memberikan kepada kita satu informasi bahwa ketika kita ada di dalam masalah persoalan yang tidak menentu, ketika kita berada di dalam sebuah persoalan yang mungkin seolah-olah akan membinasakan hidup kita, yang mungkin seolah-olah akan menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita mau belajar seperti Daud, ketika dia berkata bahwa ketika aku tertindas itu baik bagiku. Di ayat yang ke-71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow, saudara, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, nggak ada satupun orang yang mau mengakui bahwa tertindas itu baik. Betul nggak? Kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang, apalagi kebanyakan kita pada saat ini, mungkin kita berkata bahwa tertindas itu sesuatu yang tidak menyenangkan sama sekali. Tertindas itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Coba kita baca, saya akan membaca di ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Saudara, Mazmur dia berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Kemudian di sana dilanjutkan, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Apa yang terjadi? Kok Daud tiba-tiba berkata seperti ini? Seperti tadi di awal saya katakan bahwa kondisi Daud pada saat itu dia merasa tertindas, dia merasa tersingkirkan, dia merasa seolah-olah hidupnya akan berakhir. Tetapi tiba-tiba Daud berkata bahwa sebelum itu semua memang aku sudah tertindas. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Berpegang pada janji Tuhan. Saudara, sesuatu yang sungguh sangat-sangat menyenangkan ketika kita mendengar ini. Aku berpegang pada janjimu. Berpegang pada janji Tuhan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita merasa ada sesuatu yang menindas diri kita, kita justru merasa sakit hati, kita merasa sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan tidak banyak, tidak sedikit yang mulai menyimpang daripada jalan Tuhan. Ada orang-orang yang merasa sakit hati begitu luar biasa ketika disakiti oleh orang-orang di sekelilingnya. Ada orang yang ketika dia disakiti, dia dimaki-maki oleh orang lain, dia merasa sakit hati dan dia berkata, orang percaya, orang Kristen kok seperti itu. Tetapi Daud, hari ini dia berkata bahwa ketika aku tertindas, disitulah kebaikan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Daud merasakan satu hal yang begitu luar biasa indah di dalam hidupnya. Di sana dia berkata, semua kejadian-kejadian yang dialami oleh Daud pada saat itu sesungguhnya ingin membuat hati Daud, ingin membuat hidup Daud, ingin membuat kerohanian Daud itu merasakan ada kemurnian yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara, perlu untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini bahwa setiap persoalan, setiap kondisi yang kita alami hari-hari ini itu semua sesungguhnya untuk membawa kemurnian di dalam iman kita di hadapan Tuhan. Daud merasakan itu. Daud dia berkata bahwa saya tertindas tetapi saya akan baik-baik saja. Saya tertindas tapi itu baik bagi saya. Bahkan di ayat yang ke-72 di sana berkata bahwa Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas perak. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, saya berharap kita semua bisa menyimak, bisa memperhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, semua itu terjadi hanya ada satu tujuan, yaitu pemurnian dan membawa hidup kita, membawa hati kita selalu bersekutu hanya kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-79 itu dia berkata bahwa sebelum aku tertindas,
Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Perhatikan baik-baik, ya. Ada satu pemurnian yang dialami oleh Daud, ya. Ketika masalah kesulitan, ketika dia merasa tidak baik, ketika dia merasa hidupnya seolah-olah dihimpit oleh masalah persoalan yang dihadapi, di sanalah Daud merasa bahwa hari ini ketika dia sudah melalui setiap persoalan itu, dia merasa bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuat hatinya menjadi terpaut hanya kepada Allah. Saudara, ada satu pemurnian yang dialami oleh Daud pada saat itu. Ya. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Tuhan ingin setiap masalah persoalan yang kita alami itu membuat hidup kita itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Jangan pernah lari ketika kita menghadapi satu masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah kita menyimpang dari ajaran-ajaran dari kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab di dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar. Suatu hari nanti kita akan melihat dan kita akan berkata sama seperti Daud. Semua yang saya alami ya, itu baik bagi hidup saya. Saudara, satu hal yang begitu indah yang Daud ingin sampaikan bahwa kita jangan pernah menghindari yang namanya masalah. Daud memang banyak masalah, tetapi dia menghadapi setiap masalah persoalannya. Dia selalu datang ke hadapan Tuhan, dia selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dia selalu menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Apapun yang dialami oleh Daud, mungkin gak sebanding dengan apa yang sedang kita alami hari ini. Tetapi di saat yang seperti itu, Daud justru dia merasa bahwa itu semua baik bagiku. Dan dia mau berkata, sekarang aku berpegang kepada janjimu Tuhan. Berpegang kepada janji Tuhan. Ada satu, bukan hanya merasa ada dimurnikan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Tetapi Daud juga merasa ada satu persekutuan yang lebih dalam ketika dia melalui masalah persoalan di dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu seringkali membuat kita sering was-was, ya, sering khawatir, gelisah dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwa ketika masalah itu datang menghampiri hidup kita, maka disitulah hati kita pasti akan semakin dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Semakin masalah itu datang menghampiri kehidupan kita, maka semakin hati kita akan semakin berpegang kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Daud merasa bahwa jika hari ini dia melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh dia alami, itu semua karena setiap masalah yang sudah dihadapinya. Kalau dulu dia tidak menghadapi masalah, maka mungkin hari ini hidupnya pasti akan biasa-biasa saja. Dia akan dia tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan ketika menolongnya, bagaimana kebaikan Tuhan ketika mengantarnya sehingga dia bisa hidup menjadi seorang yang sukses begitu luar biasa. Tuhan memakai setiap ujian untuk mengetahui seberapa dalam kasih kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memakai setiap ujian untuk melihat seberapa dalam kasih kita, kesetiaan kita, bakti kita
kepada Allah. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Daud, pemazmur pada saat itu, dia sudah melalui setiap masalah persoalan dan sampai di Mazmur pasal yang ke-19 ini, baru dia mengutarakan keluh kesahnya. Dia seolah-olah mau berkata begini, terima kasih Tuhan karena sebelumnya saya bisa melalui ini. Kalau saya enggak melalui ini semua, mungkin hati saya tidak akan pernah dimurnikan di hadapan-Mu. Kalau saya enggak melalui semua ini, mungkin saya tidak lagi bersekutu sesetia sekarang ini dibandingkan dengan yang kemarin. Dia ingin membawa hidup kita untuk lebih setia, untuk berfokus hanya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya masih SMP, ya kurang lebih SMP ya, saya masih SMP, kurang lebih tahun 80-an lah, tahun 90-an, ya tahun 90-an. Hari-hari ini saya jarang melihat permainan ini. Ada satu permainan, itu namanya permainan begel. Nah, begel itu biasanya itu ada satu bola yang terbuat dari karet. Ya. Nah, ketika bola ini dilontarkan, semakin tinggi bola ini melompat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk pemain begel ini ya berusaha untuk menyamakan posisi dari para begel-begel ini. Ya, posisi dari begel-begel ini. Jadi ketika bola ini dilontarkan, ya, pemain ini akan dengan cepat menyusun begel ini sehingga mereka menjadi satu posisi. Nah, ketika saya merenungkan ini, ada sesuatu yang saya lihat, ada sesuatu yang saya rasakan, ya, bahwa sebenarnya setiap masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi ini, mungkin sama seperti seorang pemain begel ini. Ketika masalah itu dilontarkan, semakin tinggi masalah persoalan yang dihadapi, maka semakin banyak kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Semakin tinggi lompatan begel ini, maka semakin banyak kesempatan pemain ini memperbaiki atau menyeragamkan posisi begel yang ada. Dan hidup kita sebenarnya mungkin sama. Semakin banyak masalah persoalan yang sedang kita hadapi, maka disitulah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki setiap kesalahan demi kesalahan yang kita alami. Itu yang ingin disampaikan. Mazmur Daud merasa bahwa semakin banyak persoalan, semakin banyak kesulitan yang dihadapi, maka di sanalah kesempatan bagi dia untuk memperbaiki setiap persoalan, setiap masalah yang sedang dialami. Tidak menutup kemungkinan dosa-dosa yang sudah dialami, yang sudah dirasakan, yang sudah dijalankan selama sekian lama. Seringkali mungkin kita ya sudah nyaman dengan kondisi yang seperti ini, sudah nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Dan ketika ada masalah persoalan datang menghantam kehidupan kita, kita merasa bahwa semuanya itu enggak ada apa-apanya. Mungkin kita merasa bahwa Allah Tuhan itu begini, tanpa kita mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar mengoreksi hidup kita. Semakin banyak masalah, seringkali semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Persekutuan kita, kehidupan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk mengoreksi itu semua. Kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya enggak ngerti masalah apa, persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Belajarlah. Merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah merenungkan bagaimana persoalan-persoalan yang sudah kita hadapi sekian lama sampai detik ini. Ternyata itu semua hanya membuat hati kita semakin bersatu dengan Tuhan. Semakin membuat hidup kita, persekutuan kita semakin dekat dengan Tuhan. Atau justru sebaliknya,
Semakin persoalan itu datang, semakin kita menjauh dari hadapan Tuhan. Mazmur Daud hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dia berkata, semakin banyak masalah persoalan yang saya hadapi, maka disitulah semakin saya berpegang kepada janji Tuhan. Di ayat yang ke-71 di sini berkata, bahkan aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, tertindas masalah, tertindas persoalan, tertindas oleh situasi yang tidak menentukan, itu semua dikatakan oleh Daud, itu akan membuat dia belajar akan ketetapan-ketetapan daripada Allah. Mampukah kita sama seperti Daud? Belajar untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Apapun itu, agar kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Setiap ketetapan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui media-media sosial ataupun yang lainnya, itu semua membuat hidup kita seharusnya semakin berkenan di hadapan Allah. Seharusnya semakin mempermuliakan nama Allah. Dan yang ayat yang ke-72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Perhatikan baik-baik di bagian yang ke B. Lebih dari ribuan keping emas. Luar biasa enggak? Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Dia berkata begini, Taurat itu memang baik bagiku. Ya. Bahkan Taurat itu lebih baik dibandingkan dengan ribuan keping emas. Siapa di sini yang punya keping emas? Jangankan keping emas, ya, emas 1 gram saja sudah sulit untuk kita untuk bisa membelinya. Tetapi Daud berkata bahwa Taurat itu ya, lebih baik dibandingkan dengan ribuan keping emas. Bukan 1 keping emas, enggak 2, enggak 10, bukan ratusan, tetapi apa? Ribuan keping emas. Itu berarti apa? Bahwa Taurat itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta, benda, dari masalah, persoalan apa saja yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Kita mau belajar bahwa hidup yang penuh dengan tekanan itu akan mendorong kita untuk mencari jawaban. Hidup yang penuh tekanan itu akan mendorong kita untuk mencari jawaban. Hidup yang penuh dengan tekanan itu akan memperkaya hidup kita. Semakin kita ada tekanan, semakin kita ada masalah persoalan, maka itu akan membuat kita semakin kaya di hadapan Tuhan. Semakin kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Semakin kita berharap, semakin kita bersyukur karena pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-115 di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini ayat seringkali menjadi satu pujian. Ya, ketika firman Tuhan hendak disampaikan atau mungkin dalam penyembahan dan lain sebagainya, kita seringkali menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu pelita di dalam kehidupan kita, menjadi terang di dalam setiap jalan kita. Semakin kita mendalami akan kebenaran firman Tuhan itu, maka semakin dewasa kita di hadapan Tuhan, semakin murni iman kita di hadapan Tuhan, dan persekutuan kita bersama dengan Tuhan akan semakin hari menjadi intim. Kunci kita untuk menghadapi masalah adalah berharap kepada Tuhan. Belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan yang kedua,
jadikan firman Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Daud ingin berkata bahwa Tuhan itu ingin setiap masalah persoalan yang kita hadapi itu tidak menduakan Dia, tetapi Dia ingin kita mengutamakan Dia dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita belajar sama-sama pada malam hari ini bisa menjadi satu pedoman, bisa menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa firman itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Firman itu akan terus bertumbuh dan berbuah yang lebat, yang baik di dalam kehidupan kita. Asal kita mau belajar akan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Satu hal yang kami pelajari dari kehidupan pemazmur pada malam hari ini bahwa setiap masalah, persoalan, himpitan yang dialaminya itu semua tidak akan membuatnya pudar untuk semakin hari semakin berharap kepadamu. Tetapi dalam setiap masalah persoalan yang dialami oleh pemazmur itu semua justru membuat dia belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Justru membuat dia semakin berharap dan semakin melihat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, semua untuk mendatangkan kebaikan. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Kalau mereka yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui masalah persoalan yang mereka hadapi, itu semua membuat iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan sudah selesai, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus itu akan terus berbicara di dalam hidup kami, agar semakin hari kami bertumbuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.